Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafita Sani BH. Saya dari program studi Arsitektur 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul e-commerce yang telah diberikan tanggung jawab oleh Bu Ria Ukur Ginting, SSI MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi dan informasi. Langsung saja. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja jenis-jenis e-commerce, apa pengertian e-commerce, contoh-contohnya, bagaimana pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari, kita juga perlu tahu bagaimana terbentuknya e-commerce itu dan apa sih yang menjadi latar belakang terbentuknya e-commerce itu sendiri. Lihat di sini, kemajuan internet dan teknologi yang pesat mengakibatkan adanya globalisasi hidup di tengah masyarakat. Salah satu bukti adanya kemajuan teknologi terdapat pada e-commerce atau perdagangan elektronik yang di mana seluruh manusia di muka bumi ini memiliki kesempatan yang sama dan peluang yang sama untuk bersaing dan berhasil berbisnis di dunia maya. Bisa kalian lihat ada bagian alur dari internet, kemudian terbentuk globalisasi, lalu muncullah e-commerce. Next, lanjutnya di sini ada sejarah e-commerce. Sejarah e-commerce kita bacakan aja ya. Awalnya perdagangan elektronik merupakan aktivitas perdagangan yang hanya dilakukan oleh transaksi komersil saja. Misalnya, mengirim paket dokumen komersil seperti pemesanan, pembelian secara elektronik, kemudian berkembang menjadi satu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, yaitu perdagangan via web atau pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web atau WWW. Pada awal, ketika web mulai terkenal di kalangan masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce ini akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru, sehingga pada era tahun 1998 sampai tahun 2000-an, banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Sedangkan perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1996, ditandai dengan berdirinya Divikom, Intrabum atau Dinet sebagai transaksi online, wahana transaksi berupa mall online yang disebut dengan Gmall, yang di situ menjual makanan, pakaian, dan barang-barang lainnya. Kemudian, selain itu ada pula e-commerce Indonesia yang merupakan tempat penjualan online berbasis internet memiliki fasilitas lengkap seperti etalase toko, provider, keranjang belanja, atau shopping cart, dan ada juga CommerceNet Indonesia sebagai commerce service provider pertama di Indonesia yang menawarkan kemudahan dalam melakukan jual beli di suatu situs yang menjadi anggota. CommerceNet di Indonesia itu seperti Bank Indonesia dan juga PT Telkom. Udah ada sejak lama ya. Selain itu ada juga 7 situs yang menjadi anggota CommerceNet Indonesia seperti Plaza.com, Interactive Mall 2009, Officeland, Kompas Cyber Media, Mizan Online Telecommunication, Mall, dan Trikomsel. Lanjut. Seperti yang kita tahu, e-commerce adalah perdagangan elektronik ya. Dia diambil dari bahasa Inggris, e-commerce, yang berarti penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan secara online melalui aplikasi atau website tertentu. Nah, e-commerce ini ada kaitannya loh dengan e-business. Kenapa? Karena e-commerce adalah bagian daripada e-business yang ruang lingkupnya hanya sekedar untuk tempat transaksi produk atau jasa antara penjual dan pembeli. Namun kalau e-business itu jangkauannya lebih luas lagi daripada e-commerce. Begitu teman-teman. Kemudian jenis-jenis e-commerce. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jenis e-commerce. Istilah e-commerce selalu dikaitkan dengan e-business, karena e-commerce sendiri adalah bagian daripada perkembangan e-business. Di dalam e-commerce terdapat beberapa jenis transaksi ya, bisa dibilang nih jenis-jenis transaksi e-commerce. Yang pertama, e-commerce business to business atau B2B, yaitu transaksi yang dilakukan antara supplier dengan produsen, sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua pihak ini mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Nah, umumnya dilaksanakan secara berlangganan
Contoh sederhana dari B2B ini adalah produsen dan supplier yang bertransaksi secara langsung atau online ya, baik untuk konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. Nanti di slide selanjutnya kita akan mengetahui contoh-contoh dari setiap jenis ini. Kemudian yang kedua ada e-commerce business to customer. Seperti yang kita tahu, tentunya pelaku bisnis ini adalah penjual dan konsumen atau supplier dan konsumen. Yaitu supplier dan konsumen ini bertransaksi biasa seperti pada umumnya secara online. Kemudian yang ketiga ada e-commerce C2C atau konsumen ke konsumennya. C2C itu perantara penjual dan pembeli. Pada transaksi ini pelakunya dari konsumen ke konsumen. Contohnya seperti aplikasi marketplace. Di antara itu ada OLX, ada Tokopedia, ada Bukalapak, atau sejenis aplikasi lainnya, yang dimana itu disebut dengan C2C, konsumen to konsumen ya. Itu biasa terjadi di marketplace, konsumen ke konsumen. Kemudian yang keempat ada konsumen to business. Nah, konsumen to business atau C2B kebalikan daripada B2C, di mana bisnis to konsumen, penjual ke pembeli, itu konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembelinya. Kemudian yang kelima ada media atau aplikasi e-commerce. Misalnya seperti katalog, email, shopping chart, web, service, EDI, atau electronic data interchange, dan file transfer protocol. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan B2B atau business to business ya. Oke, kemudian kita bisa melihat di sini e-commerce types. Ada C2C atau bisa disebut marketplace, customer to customer. Di situ ada Tokopedia, Bukalapak, ada Elevenia, Rumah.com, dan lain sebagainya. Oke, bisa kalian lihat ya pada situ. Kemudian ada contoh-contoh e-commerce. Nah, kita masuk e-commerce, contoh-contoh e-commerce. Seperti yang kita tahu bahwa bisnis e-commerce di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Beberapa contoh e-commerce di Indonesia yaitu yang pertama, jual beli online di marketplace, internet banking dan SMS banking, TV kabel, dan internet provider. Dijual beli online di marketplace, itu contohnya ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, ada di Blibli, ada di apalah gitu, yang dia memang menjual, bertransaksi gitu, jual beli, yang melibatkan produk dan jasa. Kemudian ada internet banking dan SMS banking. Contohnya di sini PPOB, transfer dana, mutasi rekening, dan pembelian pulsa atau tiket. Kemudian ada TV kabel dan internet provider, ada IndiHome, ada Indovision, ada Big TV, ada First Media, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa lihat di sini ya contoh aplikasi e-commerce. Ini saya tambahin lagi, saya edit lagi. Ini bisa kalian lihat ya logo-logonya. Selanjutnya kita masuk ke komponen e-commerce. Apa saja komponen yang harus dimiliki atau bisa dikatakan e-commerce apabila memiliki 6 komponen tersebut. Yang pertama, produk. Produk ini bisa berupa barang ataupun jasa yang dijual dan ditawarkan. Kemudian yang kedua, tempat menjual produk. Bisa itu di aplikasi atau di website kah atau di marketplace kah. Kemudian ada cara menerima pesanan, dia menerima dengan COD kah atau dengan cara lainnya. Kemudian yang keempat, metode pembayaran. Kemudian di sini ada metode pengiriman ya. Metode pengirimannya bisa menggunakan jasa kurir apa, misalnya entah live parcel atau JNE atau apa gitu. Kemudian ada yang keenam, customer service. Nah, kemudian ruang lingkup e-commerce harus mampu menangani berbagai masalah yang ada di beberapa pilihan ini. Lalu dari hasil implementasi terdapat dampak positif dan negatif yang berpengaruh bagi e-commerce. Bisa kita lihat sendiri sini. Jadi kesimpulannya, keberhasilan bisnis e-commerce ini adalah kepercayaan kepada konsumen agar produknya itu laku, dijual. Dan ini ada saran dan masukan dari saya, bagi pengusaha harus memberikan kepercayaan, sedangkan bagi konsumen, kita itu harus bisa lebih bijak dalam memilah dan memilih produk yang akan dibeli. Kalau bisa kita pilih yang memang branded atau terkenal. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.
Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan presentasi saya yang singkat. Saya harap teman-teman sekalian dapat memahami apa itu e-commerce, ciri konsep-konsepnya, terus ada contoh-contohnya tadi kan, implementasi, dampaknya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon maaf ampun. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah.